Baik, kembali lagi bersama dengan saya, Lunata Evania Sidora, dengan NPM 1194048. Nah, di video selanjutnya ini, saya akan membahas pada chapter 3, yaitu Representing Text Capturing Semantics. Nah, jadi di sini dimaksudkan untuk representing the meaning of word, verse, and sentence in a form that's understandable to computers is one of the pillar of NLP processing. Jadi di sini dimaksudkan mewakili arti kata, frasa, dan kalimat dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh komputer merupakan salah satu pilar pemrosesan NLP. Machine learning, for example, represent each data point as a fixed size vector, and we are faced with the question of how to turn word and sentence into vector. Pembelajaran mesin, misalnya, mewakili setiap titik data sebagai vektor ukuran tetap, dan kita dihadapkan pada almost any NLP text start with representing the text in some numeric form, and this chapter will show several ways of doing that. Pertanyaan tentang bagaimana mengubah kata dan kalimat menjadi vektor. Hampir semua tugas NLP dimulai dengan mempresentasikan teks dalam beberapa bentuk numerik, dan bab ini akan menunjukkan beberapa cara untuk melakukannya. Once you've learned how to represent text as vector, you will be able to perform text arcs and classification, which will be described in later chapter. Setelah Anda mempelajari cara mempresentasikan teks sebagai vektor, Anda akan dapat melakukan tugas-tugas seperti klasifikasi yang akan dijelaskan dalam bab-bab selanjutnya. Kita juga akan belajar sebagaimana mengubah frasa. We will also learn how to turn parts such as fried chicken into vector, how to train a word-to-vec model, and how to create a small search engine with semantic search. Jadi, kita juga akan belajar bagaimana mengubah frasa seperti ayam goreng menjadi vektor, cara melatih model word-to-vec, dan cara membuat mesin pencari kecil dengan pencari semantik. The following recipe will be covered in this chapter. Nah, kita akan membahasnya dalam beberapa bab di bawah ini. Yang pertama ada putting document into a bag of word. Yang pertama, masukkan dokumen ke dalam kantong kata-kata. Constructing the n-gram model, membangun model n-gram. Yang selanjutnya ada representing text with TF-IDF, mewakili teks dengan TF-IDF. Dan selanjutnya ada using word embeddings, menggunakan penyisipan kata. Yang berikutnya adalah training your own embedding models, yaitu latih mode penyematan Anda. Yang selanjutnya ada representing phrase atau phrase to fake, yaitu mewakili frasa-frasa fake. Dan yang berikutnya ada using bird instance of word embeddings. Yang berikutnya adalah menggunakan bird sebagai ganti penyisipan kata. Dan yang terakhir ada getting start with semantic search, memulai pencarian semantik. Nah, di sini ada technical equipment-nya. Kalian bisa langsung sebenarnya untuk kodenya pada GitHub Page Publishing Python Natural Language Processing Cookbook pada chapter 3-nya. Nah, lakukan terlebih dahulu untuk PHP install Scholar-nya, Gensim, Pickle, LangDetect, PyTorch, TorchVision, Transformer, Sentence Transformer, dan WUS-nya. Lakukan itu terlebih dahulu sebelum benar-benar mulai untuk mengcoding atau membaca dari skrip-skrip yang ada pada chapter 3. Oke, langsung saja masuk pada chapter 3. Langsung masuk pada chapter 3. Di chapter 3 ini nanti ada back of word ya, back of word. Nah, ini banget. Nah, di sini nanti ada kita importkan dulu convectorizer dari
library scikit-learn, sama kita importkan untuk red text file pre-process tag divide into sentence dari modul atau dari folder chapter 1 yang dividing into sentence. Nah, setelah itu kita definisikan untuk factorizer-nya. Di mana di sini untuk factorizer-nya kita maksimalkan pakai 0,6 ya untuk return factorizer X-nya. Kemudian kita definisikan untuk get sentence-nya dengan file name Sherlock Holmes. Kita pakai file name juga dan kita returnkan untuk sentence-nya. Dan berikutnya nanti ada kita definisikan untuk get new sentence vector-nya. Di sini nanti kita inputkan untuk sentence dan factorizer-nya. Dan untuk dikembalikan lagi, returnkan new sentence vector-nya. Yang berikutnya lagi ada def create bigram factorizer sentence. Nah, di sini nanti ada bigram factorizer sentence. Kita pakai ringnya antara 1 dan 2. Terus kita akan returnkan lagi bigram factorizer-nya dan X-nya. Setelah itu, untuk bagian def main-nya, sentence-nya, get sentence, nanti kita akan ambil di chapter 1, bagian Sherlock Holmes 1.txt. Kita akan printkan X-nya, untuk type X-nya, toothness, dan kita akan printkan untuk factorizer get future names-nya. Nah, setelah itu, untuk new sentence-nya, nanti kita akan isikan and yet there was but one woman to him, and that woman was the late Irene of Davis and question memory. Jadi new sentence vectornya nanti kita akan get new sentence vector. Nah, setelah itu kita analisiskan factorizer build analyzer-nya. Terus kita akan printkan analisis new sentence-nya. Itu untuk bagian back of words.py-nya. Setelah itu lanjut untuk bird embeddings-nya. Di sini sama kita importkan untuk sentence transformer-nya pada library sentence transformer. Sama kita definisikan untuk mainnya, teksnya kita isikan direct text file pada chapter 1 Sherlock Holmes. Setelah itu untuk modelnya kita pakaikan sentence transformer. Nah, setelah itu kita akan printkan untuk sentence embedding dan sentence embeddingnya. Terus lakukan untuk penginstalannya. Di sini juga ada parse.py, ada semantic search.py, ada tfidy, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya, pada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.